Kenalin, gua Galang. Lebih tepatnya Muhammad Galang Pratama. Ya, hari ini seperti biasa, gua telat. Bisa dilihat kan, kalau gua tuh bukan murid yang rajin, dan apalagi disiplin. Gua juga gak terlalu peduli soal bolos upacara, tidur di kelas. Itu tuh jadi kebiasaan gua di sekolah. Lagi nilai gue selama ini mana-mana aja. Jadi gak usah belajar kan. Maaf Bu, saya pulang. Udah, kamu langsung masuk aja. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa baru datang jam segini? Kali telat Bu. Oh ya udah, lain kali jangan telat lagi ya. Silakan duduk di tempatnya. Aduh. Nah, oke. Jadi kita lanjut pembelajaran materi penelitian geografi. Ya, jadi metode penelitian geografi itu ada dua ya, metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu menggunakan data yang baik. Sekarang waktunya Ibu bagiin hasil ulangan kalian yang kemarin. Yang namanya Ibu panggil boleh maju ke depan ya. Yang pertama ada Adrina Atasha. Ada Dinda Clara Paramita. Dila Rahman Nuraini. Febia Maharani. Galang Pratama. Tidur. Ya. Kok nilai gua jadi jelek banget? Tapi nggak mungkin gue doang kan. Yang lain juga paling pada jelek nilainya. Syah, lu dapet berapa? Main lah 90. Lo berapa, Lang? Jelek banget. Wah, gawat nih. Yang lain hampir semua bagus nilainya. Kok bisa ya nilai gue jelek banget? Apa karena gue gak belajar? Iya juga sih, kemarin-kemarin gue kan sibuk main. Apa gara-gara itu ya? Lo kenapa, Lang? Nilai gue jelek banget nih. Lah udah sih, nggak usah dipikirin banget. Nilai gue juga jelek. Nih, daripada lo sedih, gue ada barang bagus nih buat lo. Gila lu, ntar kalau ketahuan guru gimana? Santai aja sih, nggak usah takut-takut gitu. Gue gak mau. Kok lo gitu sih, Lang? Syah, gue mau nanya deh. Lang, kenapa? Gue liat-liat nilai lu bagus terus jarang diomelin guru. Cara jadi lu gimana sih? Oh, nilai gue juga nggak sebagus itu kok. Tapi lu ada tips gak sih buat gue? Tips ya. Menurut gue sih sebenarnya mulai dari hal-hal kecil ya. Jadi mulai kurangin hal-hal yang buang waktu dan mulai ngelakuin hal-hal yang lebih positif. Nih, misal pas lagi di kelas, pas guru lagi nerangin, lo dengerin, Lang. Kalau gue pribadi sih suka nyatet biar nggak lupa. Terus lo kan juga suka bolos upacara sama tidur di kelas. Nah itu tuh nggak baik, Lang. Jadi hal-hal kayak gitu tuh dikurangin aja deh. Terus kalau misalnya ada ulangan, nah itu tuh materi yang kemarin-kemarin diulas lagi. Dijamin ya lo gak bakal remet lagi. Oh gitu ya Syah. Tapi gue kalau belajar suka ngantuk. Iya sih, gue juga sering ngantuk. Tapi ini kan semua demi masa depan lo, Lang. Pasti nanti usaha kita bakal terbayar nantinya. Oke, makasih Syah. Iya, nanti kalau misalnya ada materi yang lu kurang paham, lu bisa tanya gue aja, gak usah malu-malu.
Oke, Sya. Yulang nongkrong ke tempat biasa. Nggak dulu deh, gue mau belajar buat remedial. Loh, lo sehat lang, tumben banget belajar. Ah, gue nggak mau nilai gue remet mulu. Gue duluan ya. Halo lang, Kenapa lagi lah? babar yuk, gabut nih gue. Gue nggak bisa, gue lagi belajar. Lu bukannya belajar, minggu depan ada remedial. Tapi Oke anak-anak, sesuai janji kemarin, jadi hari ini agendanya adalah remedial. Bagi yang kemarin nilainya masih di bawah KKM, silakan siapkan kertas lembar untuk remedial, dan yang nilainya di atas KKM boleh belajar materi pelajaran berikutnya. Oke, karena waktu ulangannya sudah habis, sekarang kita koreksi bareng-bareng ya. Nomor 1 jawabannya A, nomor 2 C, nomor 3 E, nomor 4 D, nomor 5 B. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi kalian boleh istirahat. Terima kasih untuk hari ini. Lo tadi dapat berapa lah? Lumayan lah, 85. Lu dapat berapa lah? Oh, kalau gua sih 65. Tuh, makanya belajar, lu jangan main mulu. Ah, ngapain sih belajar? Lagian juga nilai nggak penting-penting banget buat masa depan. Ah, ya udah seterah lu, tapi inget ya, jangan nyesel nantinya. Gara-gara hasil remedial tadi, gue jadi nyadar kalau Tasya ada benarnya. Sejak saat itu, akhirnya gue mutusin untuk berubah. Gue mulai datang lebih pagi, nggak bolos upacara, dan mulai belajar. Dibantuin Tasya sih. Cuma sayangnya Lola tetap gak berubah. Malah sekarang dia lebih parah. Dia diem-diem jual barang itu di sekolah. Gue udah berusaha ngingetin, tapi dia gak mau dengerin. Akhirnya beberapa hari kemudian, kegiatan itu diketahui oleh pihak sekolah. Baik Bapak, hari ini Bapak kami sudah panggil ke sekolah. Kami harap Bapak bisa menandatangani dengan apa yang tertera di surat ini. Silakan dibaca terlebih dahulu Bapak. Maaf Bu, tapi ini anak saya emang gak ada cara lain ya Bu? Mohon izin, karena kan kami ini sudah berproses, proses 1, proses 2 ya enggak. Kemudian datanya kami peroleh, kami juga sudah melakukan konfirmasi dan ternyata memang semuanya adalah benar dilakukannya. Artinya konsekuensi pun ini harus dipenuhi Bapak, dan ini bukan saya semata, sini sudah didiskusikan dengan para pihak yang terkait oleh wali kelas, guru BK, beserta jajaran manajemen. Begitu Bapak. Mohon ditandatangani ya Pak ya. Ini adalah cara kami untuk nantinya bisa mendidik mendewasakan Ananda. Udah baik Bu. Baik, terima kasih. Semoga di lain waktu tidak akan terulangi kembali, sehingga konsekuensi yang sudah tertulis di kertas ini menjadi pengingat ya, agar di kemudian hari menjadi pribadi yang jauh lebih baik.
Baik, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dimana Lola keluar dari ruang kepala sekolah itu adalah hari terakhir gue ngeliat dia. Atau setidaknya itu yang gue pikir. Ya, silakan duduk. Baik, Dok. Namanya siapa? Namanya Lola Gabriela. Loh, nama mbaknya mirip nama teman SMA saya. Loh, galang ya? Loh, ini Lola ya? Iya. Mana aja lu? Iya, Lang. Abis insiden itu, papa gue marah besar. Dan gak peduli lagi sama gue. Kemarin juga kuliah juga pas-pasan. Makanya gue gak punya pekerjaan tetap. Gue bingung mau ngelamar kemana lagi. Gue nyesel, Lang. Gue nyesel gak dengerin lo. Coba dulu gue dengerin lo. Pasti gue bakal sukses. Udah, nggak apa-apa lah. Sekarang gak ada gunanya sedih mulu. Tetap berusaha dan berdoa. Gue doain lu bakal jadi orang sukses nantinya. Amin. Makasih banyak ya, Lang. Nah, setelah menonton film pendek tadi, sadarkah bahwa perilaku yang diterapkan Galang dan Tasya merupakan bentuk patriotisme di kehidupan sehari-hari? Patriotisme tidak selalu tentang membela tanah air atau melawan penjajah. Namun, patriotisme juga berarti usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya adalah dengan belajar. Maka, sebelum kami akhiri, mari dengarkan pendapat dari narasumber kami, yaitu Ibu Prasekti. Baik, selamat siang, Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Amalia Fadlila dari kelas 10-1. Izin mewawancarai Ibu berkenaan tentang jiwa patriotisme Ibu. Di sini saya akan menyediakan beberapa pertanyaan Ibu. Sebelum masuk ke pertanyaannya, saya izinkan, apakah Ibu boleh jelaskan apa itu jiwa patriotisme? Baik, terima kasih Amalia ya. Untuk jiwa patriotisme menurut tata bahasa berasal dari dua kata. Patriot dan isme itu berarti jiwa kepahlawanan. Ya, jadi orang memiliki jiwa kepahlawanan yang meliputi rela berkorban, pantang menyerah, dan gigih itu secara umum. Lalu untuk selanjutnya, apakah contoh yang dapat seorang pelajar lakukan sebagai bentuk jiwa patriotisme di kehidupan sehari-hari, Ibu? Baik di sekolah ataupun di rumah. Baik, terima kasih. Kalau dulu jiwa patriotisme kan untuk melawan penjajah ya. Jadi rela berkorban jiwa dan raga untuk melawan penjajah. Nah, kalau sekarang ini jiwa patriotisme untuk anak pelajar itu pantang menyerah. Kemudian pantang menyerah dalam mengerjakan tugas. Kemudian juga tidak mudah putus asa. Lalu disiplin, supaya dengan disiplin itu dia bisa melaksanakan tugasnya tepat waktu. Dan untuk sekarang ini harus mengikuti dan mentaati aturan yang ada yang sudah ditetapkan bersama untuk kebaikan bersama. Baik, Ibu. Seperti yang kita ketahui kan ada beberapa anak-anak yang mungkin mereka kurang disiplin dan juga mereka tuh motivasi yang tinggi untuk belajarnya tuh belum ada. Itu apakah mereka bisa diubah, Ibu, dan upaya apa sajakah yang dapat berubah, yang dapat mengubah mereka? Sangat bisa itu, sangat bisa. Jadi memang untuk bisa mengubah seseorang itu memang butuh waktu. Kemudian juga butuh kerjasama dengan semua pihak. Ya, tidak hanya dari anak itu sendiri, tapi juga dari teman, dari orang tua, dan khususnya dari sekolah itu bisa merubah. Dan yang paling penting adalah motivasi dari dalam diri dia sendiri. Dan memang kalau anak-anak zaman sekarang ini kan mudah putus asa ya, mudah menyerah. Dan bagaimana cara membuat mereka itu lebih berani atau lebih
melaksanakan tugas dengan tepat waktu, ya memang kita harus memberi saran, memberi motivasi, kemudian memberi contoh yang baik untuk anak yang memang punya jiwa yang malas. Dan kemudian ya memang kita harus memberikan suatu kalau inovasi atau memberikan suatu hadiah atau istilah sanjungan, ya itu penting juga untuk anak-anak sekarang supaya mereka lebih semangat. Jadi memang tidak menyalahkan 100%, tetapi juga memberikan apresiasi bahwa dia itu bisa. Jangan putus asa, kamu tuh bisa. Hanya tinggal bagaimana kalian tuh mau apa tidak, seperti itu. Lalu dampak positif apa yang dirasakan oleh siswa atau pelajar yang sudah menerapkan jiwa patriotisme tersebut, Ibu? Oh, banyak. Kalau anak itu mempunyai jiwa patriotisme, pasti dia tidak mudah menyerah. Pasti dia disiplin, mengerjakan tugas sekolah pasti tepat waktu. Kemudian dia pasti juga taat aturan. Ya. Itu jiwa patriotisme, dan juga pasti dia senang menolong. Senang menolong dan dia peduli kepada sesamanya. Kalau anak-anak sekarang mempunyai jiwa patriotisme. Itu. Lalu kan jiwa patriotisme ini berkaitan dengan semangat belajar ya, Ibu. Apa itu faktor-faktor yang menurut Ibu itu bisa mengganggu semangat belajar siswa? Oke, banyak faktor yang dapat mengganggu semangat siswa. Terutama yang anak-anak suka membuang-buang waktu. Dia sering menggunakan waktu tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya dia asik main game, kemudian dia senang nongkrong, ya. Kemudian banyak contoh lagi yang lain yang membuat anak itu semakin malas. Terutama sekarang ini kan anak lebih banyak dijajah oleh teknologi, khususnya game. Nah itu menurut Ibu sampai sekarang ini game itu tidak pernah bisa lepas, dan HP ini nggak pernah bisa lepas dari anak-anak. Ini sangat mengganggu anak-anak itu untuk mempunyai jiwa semangat untuk belajar, karena dia lebih tertarik dengan menggunakan HP, ya. Dan literasi mereka juga sangat kurang karena asik dengan game, ya kan. Literasi untuk baca buku udah pusing, tapi kalau main game 5 jam juga masih betah. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah Sama-sama memanfaatkan waktunya bagi kami. Lalu saya Amalia izin pamit undur diri ya Ibu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Amalia. Dengerin omongan lo, pasti bisa sesuk. Mie sukses isi 2. Ya Allah. Masih ada. Itu pacarnya kok kenapa kurang? Bagi Ki, Udah,